Bayangkan dua negara bertetangga di Asia Tenggara, sama-sama anggota ASEAN, kini terlibat konflik bersenjata hanya karena satu candi kuno. Thailand dan Kamboja kembali berhadapan dalam konflik perbatasan yang tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga membuka luka sejarah yang sudah berusia ratusan hingga ribuan tahun. Bagaimana sengketa ini bisa berubah menjadi perang terbuka di tahun 2025? Dan mengapa konflik ini jauh lebih kompleks daripada sekadar perebutan wilayah? Untuk memahami konflik Thailand-Kamboja, kita harus mundur jauh ke masa lalu. Akar persoalan bermula dari peta kolonial era Perancis pada awal abad ke-20, ketika batas wilayah antara Siam, nama lama Thailand, dan Kamboja digambar tanpa mempertimbangkan dinamika lokal. Salah satu titik paling sensitif adalah Candi Preah Vihear, candi Hindu peninggalan Kekaisaran Khmer yang berdiri di kawasan perbatasan. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa candi tersebut berada di wilayah Kamboja. Namun Thailand menolak sepenuhnya keputusan ini, terutama terkait area di sekitar candi. Sejak saat itu, candi kuno ini bukan hanya situs sejarah, tetapi juga simbol nasionalisme, harga diri, dan klaim kedaulatan kedua negara. Ketegangan yang sempat mereda kembali memanas pada tahun 2025. Bentrokan kecil antara patroli militer di wilayah perbatasan berubah menjadi konflik terbuka setelah insiden tembak-menembak yang menewaskan personel militer Kamboja. Insiden ini memicu gelombang kemarahan publik di kedua negara, media nasional, tekanan politik domestik, serta sentimen nasionalisme mempercepat eskalasi konflik. Perlintasan perbatasan ditutup, hubungan diplomatik memburuk, dan kedua militer mulai mengerahkan pasukan serta persenjataan berat di garis perbatasan. Memasuki pertengahan hingga akhir 2025, konflik meningkat menjadi bentrokan bersenjata berskala besar. Laporan menyebutkan penggunaan artileri, roket, dan bahkan serangan udara terbatas. Dampaknya sangat nyata, puluhan tentara dan warga sipil tewas. Ratusan ribu warga perbatasan terpaksa mengungsi. Aktivitas ekonomi dan perdagangan lintas batas lumpuh. Stabilitas kawasan Asia Tenggara kembali dipertanyakan. ASEAN berupaya mendorong dialog dan gencatan senjata. Namun konflik ini menunjukkan keterbatasan diplomasi regional ketika berhadapan dengan isu kedaulatan dan nasionalisme. Konflik Thailand-Kamboja bukan sekadar urusan dua negara. Ia menjadi contoh bagaimana warisan kolonial, hukum internasional, dan politik domestik dapat saling bertabrakan. Bagi kawasan Asia Tenggara, konflik ini menjadi ujian serius terhadap stabilitas regional, kredibilitas ASEAN, dan kemampuan negara-negara anggota menyelesaikan konflik tanpa intervensi kekuatan besar. Perang ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Satu garis di peta, satu candi kuno, bisa memicu konflik modern dengan dampak kemanusiaan yang besar. Pertanyaannya sekarang, apakah konflik ini akan berakhir di meja diplomasi, atau justru membuka babak baru ketegangan di Asia Tenggara? Jika Anda tertarik dengan analisis perang, konflik, dan geopolitik global seperti ini, silakan tekan like. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, siapa yang paling diuntungkan dan dirugikan dari konflik ini? Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan geopolitik terbaru.